Pertama, definisi kurikulum PAUD. Kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Sangat bergantung pada kurikulum yang digunakan. Secara etimologi, pengertian kurikulum berasal dari beberapa bahasa. Dalam bahasa Yunani, istilah kurikulum berasal dari kata kurir, yang artinya pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu. Sedangkan dalam bahasa Prancis, kurikulum diambil dari kata kurir yang berarti berlari. Adapun secara terminologi, kurikulum pada zaman Romawi kuno diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Tujuan kurikulum secara konsisten menjadi rujukan dalam mengembangkan tujuan kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 2. Kerangka dasar kurikulum PAUD. A. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Prinsip-prinsip pengembangan ialah bersifat komprehensif, dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap, melibatkan orang tua, melayani kebutuhan individu anak, merefleksikan kebutuhan dan nilai masyarakat. B. Landasan pendidikan anak usia dini. Pertama, landasan yuridis. 2. Landasan filosofis. Yang ketiga, landasan keilmuan. C. Hakikat pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini, hendaknya menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Berorientasi pada kebutuhan anak. B. Belajar melalui bermain. C. Lingkungan yang kondusif. D. Menggunakan pembelajaran terpadu. E. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. D. Standar kompetensi anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini adalah standar kemampuan anak usia 0 sampai 6 tahun yang didasarkan pada perkembangan anak. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut. A. Moral dan nilai-nilai agama. B. Sosial, emosional, dan kemandirian. C. Bahasa. D. Kognitif. Dan E. Fisik motorik. F. Seni. Definisi teorikin tentang kurikulum adalah jumlah total dari pengalaman, kegiatan, dan peristiwa baik langsung maupun tidak langsung yang terjadi dalam lingkungan yang dirancang untuk mendorong pembelajaran dan perkembangan anak-anak. Departemen Pendidikan 1996 halaman 10. Definisi kurikulum yang luas seperti itu berpotensi kekurangan pedoman bagi guru berkaitan dengan konten,
karena berfokus pada lingkungan belajar dan pengalaman anak-anak daripada pengetahuan guru dan anak-anak. 4. Sains sebagai pusat kurikulum anak usia dini yang koheren dan terintegrasi. Kurikulum anak usia dini yang mengambil konten sains yang terorganisir secara koheren sebagai pusat pendekatan terpadu. Saat ini Star sedang dilaksanakan di 37 ruang kelas di Rochester, New York, dan masyarakat sekitarnya. Kurikulum dirancang dengan tujuan untuk mendukung pencapaian perkembangan yang sesuai dan sentral untuk tahun-tahun prasekolah, termasuk penciptaan basis pengetahuan tentang dunia sehari-hari, pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan informasi, dan berbagai keterampilan yang terkait dengan pengaturan diri, termasuk partisipasi sebagai anggota kelompok sebaya, manajemen perhatian dan perencanaan atau pemecahan masalah. Mengapa sains? Karena sains sangat menarik bagi anak-anak. Sains berfungsi sebagai area konten yang ideal untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan anak-anak. Kami dan banyaknya guru yang pernah bekerja dengan kami belum pernah melihat apapun dengan pengecualian yang mungkin dibacakan yang secara konsisten melibatkan minat dan partisipasi anak-anak sejauh kegiatan sains dilakukan. 5. Pengembangan kurikulum anak usia dini melalui literasi. Bagian A. Kurikulum anak usia dini. Menurut Suryana 2016, kurikulum adalah seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Lebih lanjut, Suryana menyatakan bahwa semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Bagian B. Literasi untuk anak usia dini. Menurut Bashiro 2017, literasi berhubungan erat dengan kemampuan menulis dan membaca. Kemampuan menulis dan kemampuan berbahasa atau berkomunikasi. Kemampuan berbahasa dimulai sejak bayi dilahirkan. Pendekatan terhadap literasi dan membaca pada kurikulum PAUD menurut Marison 2016, ada beberapa hal pendekatan dalam literasi pada kurikulum PAUD. 1. Seluruh kata. 2. Implikasi bagi pengajar. 3. Fonik. 4. Pengalaman bahasa. 5. Bahasa seutuhnya. 6. Model kurikulum dalam pendidikan anak usia dini. Kurikulum sebagai kerangka terorganisir yang menggambar isi proses pembelajaran untuk membantu anak-anak mencapai tujuan kurikulum. Apa yang guru lakukan untuk membantu anak-anak mencapai tujuan dan konteks di mana pengajaran dan pembelajaran terjadi. Contoh-contoh model kurikulum pendidikan anak usia dini. Montessori 1870 sampai 1952. Program ini berdasar pada ide dari Dr. Maria Montessori. Peralatan dan metode yang didesain untuk memenuhi
kebutuhan anak-anak miskin di Italia. Metode Montessori adalah model kurikulum kedua yang dibuat untuk anak usia dini. Model pertama dibuat oleh Fritz Froebel di Jerman yang memulai munculnya kindergarten atau taman untuk anak tahun 1800-an. 7. Fungsi kurikulum. Berkaitan dengan fungsi kurikulum dalam pendidikan dapat ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari sekolah, pengawas, sampai pada masyarakat. Adapun secara keseluruhan fungsi kurikulum dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. 2. Sebagai pedoman dalam mengatur segala kegiatan pendidikan setiap hari. 3. Sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan program pembelajaran supaya bisa mencapai tujuan pendidikan. 4. Sebagai pedoman kepala sekolah dalam mengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpin. 5. Sebagai pedoman bagi pengawas dalam melaksanakan supervisi pendidikan. 6. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memberi bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Hidayat 2013 pp 25-31. Kesimpulan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah pendidikan, sangat bergantung pada kurikulum yang digunakan. Secara etimologi, pengertian kurikulum berasal dari beberapa bahasa. Perkembangan dalam pendidikan anak usia dini dapat didefinisikan sebagai perubahan yang sistematis dan adaptif dalam tubuh dan pikiran berdasarkan urutan dan pola pertumbuhan dan kematangan. Jackman 2009. Kurikulum sebagai kerangka terorganisir yang menggambarkan isi proses pembelajaran untuk membantu anak-anak mencapai tujuan kurikulum. Apa yang guru lakukan untuk membantu anak-anak mencapai tujuan dan konteks di mana pengajaran dan pembelajaran terjadi. Menurut Suryana 2016, kurikulum adalah seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Kurikulum anak usia dini yang mengambil kontensasi yang terorganisir secara koheren sebagai pusat pendekatan terpadu. Saat ini Skincare sedang dilaksanakan di 37 ruangan kelas di Rochester, New York dan masyarakat sekitarnya. Karena sains sangat menarik bagi anak-anak, sains berfungsi sebagai area konten yang ideal untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan anak-anak.